Lanjutan materi sedikit. Tadi sampai sini. Ya, sampai sini ya. Nah, sembuh dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau sembuh dengan obat, itu adalah terjadi kepada orang muslim ataupun non-muslim. Kepada binatang, kepada mukmin, kepada munafik. Jadi kalau kita minum obat, orang munafik sembuh, orang kafir sembuh, orang muslim sembuh, orang mukmin juga sembuh. Dengan proses. Sembuh dengan minum obat, berproses, obatnya diproses tubuh, mengalir bersama darah, sembuh. Baik. Kalau syifa itu sembuh tanpa proses, sembuh dengan ajaib. Begitu. Jadi saya bacakan Al-Quran di sini, Bapak Ibu sembuh. Yang sembuh nggak hanya satu, tetapi ada banyak. Hanya mendengarkan Al-Quran, hanya berdoa, Allah yang menyembuhkan dan rahmat Allah turun menjadi syifa untuk dia. Seperti itu hadirin, perbedaannya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kesembuhan semisal itu? Ya, ada yang mulai tertarik kan, sekalian ya? Baik, perhatikan di sini ya, ada orang yang mengawalinya dengan sakit, ya, sakit yang tidak ada obatnya. Rumah sakit tidak menemukan obat untuk dia, maka dia mencari alternatif, bertemulah ruqyah, gitu ya. Maka kemudian dilakukanlah diagnosa ulang terhadap penyakitnya. Oh, ini bukan asma tetapi jin nasab misalkan. Bagaimana proses diagnosa ini terjadi? Bisa konsultasi, bisa juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang baru saja hari ini ikut training ruqyah, lalu mendengarkan ayat Al-Quran, nanti merespon penyakitnya, itu sudah diagnosa pertama. Misalkan saat dengerin ayat Al-Quran dibacakan, lambung saya bergejolak, mules. Nah, artinya sakit lambung selama ini disebabkan oleh setan. Saat dibacakan Al-Quran, dada saya sakit. Saya juga memang kadang-kadang sakit dada ini, tapi dokter tidak mengerti apa. Artinya sakit dada Anda gangguan setan. Kalau dikatakan sakit dadanya gangguan jin atau gangguan setan, jangan jadi horor dan bingung ya. Justru alhamdulillah, pantesan tidak sembuh di rumah sakit. Memang ini obatnya. Begitu hadirin. Lalu kemudian tahapan berikutnya terapi ruqyah secara bertahap ya, secara berulang-ulang. Sekali lagi, kalau dokter memberikan resep, kita minum resepnya, tidak akan langsung jadi sembuh. Perlu berobat jalan kadang-kadang. Kadang perlu tindakan, dibedah. Kadang ada perlu saran, ada yang dikurangi, ada yang ditambah gitu ya. Lalu kemudian hadirin ya, selanjutnya setelah sembuh ada yang sakit lagi, lakukan ruqyah mandiri. Ya. Ada juga yang sudah ruqyah mandiri tidak kunjung sembuh, ambillah langkah terbaik, yakni hijrah ya. Rubah pola berpikirnya, rubah pola hidupnya, pola ibadahnya ya, dan lain-lainnya. Baik, hadirin yang dimuliakan. Jadi diawali dari sakit ya. Kita merasa lemah, tidak berdaya, kemudian disentuh oleh Al-Qur'an, itu diagnosa pertamanya, ternyata merespon dirinya dengan Al-Qur'an, ya ucapkan hamdalah ya. Lalu kemudian selanjutnya telitilah sebab-sebab sakitnya, apakah dari kecil, apakah pada masa-masa tertentu ya. Diperhatikan ini sakitnya pada jasad atau pada jiwanya ya. Lalu kemudian lakukanlah tindakan di sini tentunya tadi terapi ruqyah dengan sungguh-sungguh. Nah, terapi ruqyah adalah terapi suara. Jadi pastikan kita mendengarkan suara Al-Qur'an dengan tenang, dengan ridho ya. Ketika tubuhnya bergetar nanti jangan khawatir, jangan takut ya, jangan bingung ya. Itu artinya Anda sedang disentuh oleh Al-Qur'an dan sebentar lagi Furqan akan nampak. Furqan ini pembeda tadi antara hak dan batil ya. Lalu kemudian ketika penyakitnya merespon ya Al-Qur'an, artinya akan sembuh dengan Al-Qur'an. Ya, dan muncullah harapan ya, sandarkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ruqyah secara bertahap berulang-ulang. Ya, dan insya Allah di situ akan mendapatkan kesembuhan. Ya, jadi ruqyah itu bertahap ya, berulang-ulang ya. Kadang-kadang ada orang yang di ruqyah makin sakit, panas, demam, makin muncul gangguannya. Itu adalah ujiannya ya, agar kita benar-benar istiqomah ya, dan betul-betul sembuh.
Kadang kita harus menempuh juga ruqyah mandiri. Ya, ruqyah mandiri di sini melakukan upaya oleh diri kita sendiri. Karena perlu waktu yang lebih lama, lebih panjang, ya. Maka hadirin, ruqyah mandiri ini ya dibagi dua, ya. Ada ruqyah untuk ruhaninya, ruqyah juga untuk jasadnya. Untuk jasadnya mungkin minum air ruqyah, minum herbal yang telah diruqyah, minum ajwa, minum madu ramuan, ya. Kalau untuk ruhaninya seluruh amal-amal soleh yang menguatkan ruhnya, gitu ya. Dan ketika tidak juga sembuh ya dengan hal-hal tersebut, maka kita harus hijrah. Ruqyah syariah adalah pengobatan nabawi, ya, pengobatan Nabi, ya, apapun yang dilakukan Nabi termasuk terkategori sunnah. Maka kita harus mempelajari sunnah juga lebih dalam, mencintainya, mengaplikasikannya. Ya, kenapa seorang yang sakit itu harus hijrah? Ya, karena hamba Allah yang dimuliakan, ya, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya turun di tempat seseorang melakukan ketaatan. Jadi rahmat tidak turun di zona maksiat, begitu. Nah, hijrah itu berubahnya seseorang dari zona rahmat menuju zona dari zona maksiat ke zona rahmat. Begitu ya. Siap hijrah enggak? Ya, siap hijrah ya. Kalau hijrah artinya menuju sebuah tempat yang lebih baik dari tempat yang tidak baik, kurang baik. Dari gelap menuju terang. Ya. Hijrah itu indah ya, karena kita akan ketemu orang-orang baru yang baik. Tetapi resikonya harus meninggalkan orang-orang buruk. Begitu hadirin. Meninggalkan secara sempurna. Kadang-kadang begini, Ustaz, saya mau sih hijrah, tapi bagaimana dengan teman-teman? Nah, itu teman-teman buruknya. Ya. Ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka semuanya ditinggalkan, kampung halamannya ditinggalkan, tanahnya, untanya, bisnisnya. Ya. Abdurrahman bin Auf itu sangat kaya raya. Ya, bisnisnya ditinggalkan, yang dibawa hanya yang bisa dibawa oleh unta. Begitu hadirin ya, hijrah. Nah, kalau kita mendengar ocehan orang-orang yang kita tinggalkan itu, cemoohan mereka, artinya kita hijrahnya belum jauh. Masih di situ-situ saja. Ibu-ibu ada yang sudah hijrah? Oh, saya pakai jilbab, Ustaz, jilbabnya lebar. Teman-teman saya bilang, kenapa begitu ini dan itu? Ya, pernah gitu? Ketika ocehan mereka masih terdengar, artinya kita belum jauh, masih di situ aja. Nah, jadi hijrah itu meninggalkan sesuatu menuju sesuatu, bukan menuju sesuatu dengan sesuatu, bukan. Meninggalkan sesuatu menuju sesuatu. Gitu ya hadirin. Kalau misalkan hijrah dalam bentuk pengobatan, pasti meninggalkan obat, mengambil syifa. Jangan obat setengah, syifa juga setengah. Gitu ya. Tidak boleh setengah-setengah. Tapi Ustadz, saya kan masih terikat dengan orang tua, terikat dengan pekerjaan. Bagaimana kalau berproses, Ustadz? Boleh berproses, syaratnya sembuhnya juga berproses. Atau kita bisa mengambil hijrah maknawiyah dulu, hijrah hatinya dulu, baru kemudian jasadnya ikut hijrah. Begitu ya hadirin. Lihat di sini, dari zona maksiat menuju zona taat. Insyaallah Ramadan momentum hijrah ya. Jangan menunggu keajaiban di tempat di mana kita bermaksiat, berharap-harap rahmat akan turun di zona maksiat. Itu orang yang diseru kepada kebaikan, lalu kemudian dia mengatakan, aku belum mendapat hidayah. Gitu ya. Jadi seolah-olah dia berpikir hidayah itu akan turun di tempat dia bermaksiat. Ini keliru. Ya, keliru total hadirin. Nah, dan ketika kita memutuskan untuk hijrah, maka setiap hijrah itu susah, ya. Setiap pendakian itu sulit dan pasti menyesakkan dada. Ya, tapi kita harus terus mendakinya. Baik hadirin yang muliakan ya. Dan berhijrahlah kepada Allah ya, karena kalau kita hijrah kepada Allah, maka kita akan mendapati ya di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Allah fasilitasi ya. Jangan hijrah karena wanita, jangan hijrah karena laki-laki, jangan hijrah karena harta. Kalau hijrah karena harta, maka kita akan mendapatkan harta itu saja. Demikian hadirin ya.